Oke, selanjutnya kita akan membuat pengolahan data dokter poli. Jadi di sini jika kita klik detail, kita tambahkan satu kolom di sini. Jadi jika kita klik detail di nama poli gizi, maka dia akan membuka halaman baru yaitu dokter poli, detail dokter poli untuk menentukan dokter bekerja di poli apa. Jadi kita langsung saja ke data poli yang ada di view data poli. Di sini kita tambahkan satu kolom yaitu namanya dokter poli. Kita tambahkan di sini. Ini namanya dokter poli. Lalu kita membuat link di bawah sini. Kita copy. Kita gunakan link ya, jadi kita gunakan tag A. Kita ganti yang ini. Oke, lalu di sini kita ubah dengan detail. Lokasinya dia ke titik 2 garis miring user interface. Lalu dia ke data dokter poli. Data dokter poli .php, lalu dia mengirimkan variabel n. Yang variabel n itu berisi ID poli. Variabel n yang berisi ID poli. Di sini ID poli. Oke, ID poli. Lalu kita simpan, kita coba lihat di sini. Oke, di sini dokter polinya sudah muncul. Jadi saat kita klik di gizi, dia akan membawa ke data dokter poli dengan membawa variabel n yaitu ID polinya 1. Oke, kita sudah membuat detail di dokter poli. Selanjutnya kita di bawah detail kita harus masuk ke data dokter poli. Data dokter poli, oke. Setelah itu di sini kita akan membagi dua kolom dengan div raw. Kita ke data dokter poli di user interface data dokter poli. User interface data dokter poli. Oke, di sini kita membagi dua kolom. Div class sama dengan div class row, lalu lagi div class call sm4. Kita tutup dengan tag div. Lalu di sini 8. Oke, kita simpan. Lalu yang kolom 8 kita buat form untuk memilih dokter poli. Ini kita ambil form dari data poli. Kita ambil form yang ini. Tutup data dokter poli. Oke, form method post, lalu dia lokasi formnya itu titik 2 control insert data dokter poli. Data dokter poli. Oke. Setelah itu kita
gunakan, tutup dengan tag form dulu, kita tutup dengan tag form. Oke, setelah itu kita gunakan input list dinamis yang mencari data di tabel lain. Input menulis dinamis ini. Oke, kita paste di sini. Lalu untuk label field ini kita beri nama dokter. Terus nama fieldnya di sini ID karyawan. ID karyawan, lalu query-nya di sini. Ini select bintang from karyawan. Select bintang from karyawan. Where pekerjaan like dokter. Where pekerjaan like dokter. Pekerjaan like dokter. Lalu nama file di sini kita ganti dengan ID karyawan. Lalu di sini nama. Oke, setelah itu kita klik simpan. Kita ke poly. Kita klik detail. Dia akan muncul dokternya, ada Vino Stefanstad dan Damianus. Kita coba klik di gigi, dia akan muncul. Oke, setelah itu coba display, pilih dokternya, lalu kita ganti query-nya karena di sini agak masih ada kekeliruan untuk nama dokter, jadi kita ganti query yang ada di sini. Query yang ini kita ganti dengan query supaya saat kita klik di poli gizi dia tampil dokter poli gizi. Kita ganti query-nya, select karyawan, select karyawan, titik ID karyawan, select karyawan titik ID karyawan, koma karyawan titik nama, koma karyawan titik nama, dari tabel karyawan, koma keahlian dokter, koma detail keahlian dokter, where keahlian dokter jika di poli, titik ID poli, where keahlian dokter titik ID poli, like variabel n yang tadi, variabel n itu ID karyawan, and karyawan
titik ID karyawan sama dengan detail keahlian dokter sama dengan detail keahlian dokter titik ID karyawan and detail keahlian dokter and detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter titik ID keahlian dokter itu sama dengan keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Oke, query-nya itu kita simpan, lalu kita refresh, kita klik detail. Oke. Query-nya masih keliru, poli gigi, kita klik. Oke, di sini query-nya masih keliru, kita lihat dulu. Oke, kita cek kembali query-nya. Select karyawan titik ID karyawan titik nama from karyawan, keahlian dokter, detail keahlian dokter, where keahlian dokter titik ID poli like variable n, and karyawan titik ID karyawan sama dengan detail keahlian dokter titik ID karyawan, and detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter itu sama dengan keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Oke, kita simpan, lalu kita ke poli, kita coba refresh, pilih detail, masih sama, kita cek kembali dulu. Oke, kita belum membuat variabel n di sini ya, jadi dia tidak membaca data yang kita tangkap dari dia tidak mengenal variabel n, jadi kita harus tambahkan variabel n di sini. Tunggu, ini kita tambahkan variabel n di dalam sini. Variabel n itu sama dengan variabel get tanda kurung tanda kutip itu n, lalu di sini titik koma, kita simpan, kita coba refresh, kita klik detail, masih sama, dokter tidak ada. Pause. Oke, kita lanjut. Kenapa dia error? Ternyata ada sedikit kesalahan di query di sini. Dan setelah itu coba kita refresh kembali. Oke, di sini dokternya sudah tampil. Kita pilih poli. Oke, dokternya sudah tampil. Selanjutnya kita mendisplay di samping kiri, mendisplay dokter apa dan dia dokter itu dia keahliannya di poli apa. Kita tambahkan di sini. Oke, ini kita tambahkan alert di sini. Kita gunakan tag div, kelasnya sama dengan
alertnya warna hijau. Lalu kita tutup dengan tag div. Lalu di dalam kita membuat kondisi. Di sini kita buka PHP ya. Kita buka PHP, lalu tutup. Oke, setelah itu di dalam ini kita buat query. Di sini kita ambil dari sini query ini, lalu kita gunakan perulangan if. Tunggu, biar kita ketik saja. Ini kita pertama bikin variabel n untuk menangkap data dari ID poly. Variabel n sama dengan variabel get, lalu di sini n. Oke, setelah itu kita membuat query-nya atau variabel data sama dengan MySQL query. SQL query, lalu di dalam variabel konektor, lalu tanda kutip. Di sini ditekan variabel konektor, tanda ini gitu, koma select now poly from poly. Select now poly from poly where ID poly like. Select nama poly. Select num poly, ya dari tabel poly where ID poly like variabel n, yaitu ID poly. Oke, setelah itu kita gunakan perulangan di sini if dalam kurung MySQL 6 raw SQL 6 raw, baru di dalam ini variabel data, terus ini lebih kecil sama dengan 0. Oke, setelah itu di dalam sini kita kurung while dalam kurung variabel d sama dengan MySQL fetch array. SQL fetch array dalam itu variabel data. Oke, lalu di sini buka kurung lagi. Kita tampilkan
home ini poli titik 2 tanda petik spasi titik variabel di dalam ini nama poli. Lalu di sini kita titik koma. Oke, tentu dengan div kita simpan. Coba kita refresh, kita lihat hasil. Oke, di sini poli gigi. Kita coba pilih gisi. Oke, di sini sudah poli gisi. Oke, setelah itu kita tambahkan tombol simpan di sini. Kita di bawah tag form ini kita tambahkan tombol simpan. Coba kita lihat yang di sini. Nah, kita ambil dari sini. Ini kita ganti dengan tambahkan. Oke, kita lihat hasil. Oke, kita agak kasih space di sini. Simpan. Oke, sudah. Lalu di atas sini kita buat option kosong. Option oke, sudah. Lalu kita salah. Option value option. Control X. So, taruh di atas sini. Ini lebih salah lagi. Ini kita nanti orang tambahkan ini. Oke, kita simpan. Setelah itu terlanjut untuk buat view untuk data dokter poli. Di data dokter poli kita buat view-nya, kita kayak view data dokter poli. Kita bikin view, kita ambil dari view dari data ruang. Data ruang ini. Kita taruh di data dokter poli. Oke, lalu view untuk data dokter poli ada nomor, ini ada dokter, terus ada
ini tunggu. Oke, kita lanjut ini di sini, lalu di sini kita ganti dengan nama nama dokter. Ini kita ganti dengan nama dokter, lalu untuk lokasi hapusnya kita hilangkan saja, hapus jangan dulu. Oke, setelah itu query-nya kita ambil dari sini, kita simpan, kita oke, hapus, lalu di sini ganti dengan variabel n. Karena di sini variabel n, maka kita harus tangkap dia di sini variabel n sama dengan variabel get n. Ini titik kita simpan, coba kita tunggu. Oke, kita lanjut. Ini kita tidak usah tambahkan, kita langsung panggil saja di data dokter poli di user interface, data dokter poli user interface, kita panggil di bawah form di sini. Di bawah form kita bawah tombol simpan, kita panggil di sini. Kita buka PHP, tutup, ini input, include tanda kutip titik 2 garis miring view garis miring data dokter poli. Oke, setelah itu bisa titik.com, save, coba kita cek hasilnya, refresh. Oke, di sini sudah tampil dokternya, tetapi coba kita di sini terlalu rapat, kita kasih error lagi di sini. Kita refresh. Terima keahlian poli detail. Oke, diterima ya. Kita harus DR-nya bukan di sini, tetapi di sini. Di sini masuk di sini. Data dokter poli. Tuh balik ya.
R2 simpan, coba kita refresh. Oke, sudah. Untuk di sini sudah jadi, tapi agak keliru untuk dokternya di sini. Jadi kita harus input manual dengan kita input manual dokternya, maka kita harus tambahkan di sini untuk insert data dokter poli. Oke, jadi kita harus, kadang kita tambahkan manual dia salah, jadi kita harus tambahkan lewat sini. Kita hapus dulu di data dokter poli. Data dokter poli ini kita hapus datanya. Oke. Setelah kita hapus, kita lihat di user interface dia membutuhkan data apa-apa, ada ID poli dan ID karyawan. Coba kita lihat di user interface data dokter poli. Di sini sudah ada ID karyawan, tetapi ID polinya tidak ada, jadi kita harus tambahkan input tipenya Hayden, lalu name-nya sama dengan ID poli, name-nya sama dengan ID poli, dan value-nya sama dengan tanda kutip ini, kita ambil ini. Value-nya ini value ini variabel n. Tunggu. Variabel n ini kita tidak usah pakai. Terus ini juga. Oke. Setelah itu ini sudah kita simpan. Lalu kita ke user interface. ID poli sudah, ID karyawan sudah, dia akan mengirim ke kontrol, ke insert data dokter poli. Kita mengambil contoh dari insert data kamar, mana kamar. Insert data kamar, kita ambil contoh dari sini, kita taruh di data dokter poli. Oke, lalu insert data dokter poli, ini kita tutup. Oke, di sini yang dibutuhkan itu hanya ada dua, yaitu ada ID poli dan di sini ada ID karyawan. Insert into dokter poli, lalu value-nya ada 2. Oke, dia kembali ke lokasi user interface data
Rata-rata dokter poli. Data dokter poli. Simpan. Jadi lalu di sini dia mengirimkan variabel parameter n yang berisi variabel 1 di sini. Oke, ini masih ada salah teman. Dia ini hapus, taruh di sini. Oke, sudah kita simpan. Kita coba tes. Kita ke sini, kita refresh. Kita ke poli, kita pilih gizi, dokternya Damianus kita tambahkan. Belum jadi. Tambahkan belum jadi. Data dokter poli. Di sini ID data dokter poli, insert data dokter poli variabel 1. Ada kurangnya. Betul, insert into dokter poli. ID poli, ID karyawan. Di sini insert into dokter poli, ID poli, ID karyawan. Insert into dokter poli. Oke, kita lanjut di pengolahan data dokter poli. Di sini kenapa kita klik tombol tambahkan dia tidak bisa, karena ada kekeliruan di sini. Untuk tombol tambahkan dan input ini dia harus kita letakkan di dalam form. Jadi ini kita pindahkan, kita letakkan di bawah sini. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Kita pilih dokter poli gizi, kita pilih dokternya Damianus, kita klik tambahkan. Oke, sudah. Lalu kita pilih gigi, kita pilih dokter, kita tambahkan. Sudah. Lalu kita ke poli anak, kita pilih. Nah, di poli yang belum memiliki dokter, kita harus membuat keterangan bahwa dokter yang ada di poli tersebut belum tersedia atau data dokter poli tidak ada. Jadi kita harus bikin kita kayak user interface data dokter poli, kita edit di formnya. Yang pertama kita harus membuat query terlebih dahulu. Di sini kita buat query-nya, yaitu yang pertama kita menggunakan count. Jadi select count keahlian dokter titik ID poli, keahlian dokter titik ID poli. Di count kita gunakan kurung buka kurung biasa, titik ID poli jumlah from
S jumlah count, select count keahlian dokter titik ID poli S jumlah from keahlian dokter dari tabel keahlian dokter, tabel detail keahlian dokter, lalu dengan itu saja, 2 tabel saja. Where sekarang kita hubungkan tabelnya, yaitu keahlian dokter titik ID poli itu sama dengan 1, and keahlian dokter titik ID keahlian dokter 1 ini nanti kita ganti dengan variabel n, dia bersifat dinamis. Jadi ini kita hanya untuk mencari ID polinya dahulu. Jadi n keahlian dokter titik ID keahlian dokter itu sama dengan detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter itu sama dengan detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Oke, kita coba jalankan. Di sini masih ada kekeliruan. Tunggu, ada sedikit kekeliruan. Oke, query kita benar ya, hanya di sini tadi ada kita gunakan spasi di sini, jadi dia tidak jadi. Coba kita tes kembali, kita gunakan spasi, dia tidak jadi. Kita tidak menggunakan spasi, maka dia jadi, dia tampil di sini ID-nya 1. Oke, kita ambil query yang ini, lalu kita ke form user interface data dokter poli. Di sini kita tambahkan script cari data di tabel lain. Kita ambil di sini di script, kita copy, kita letakkan di bawah sini. Oke, sudah. Lalu konektor yang ini kita hapus. Konektor kita hapus, ini juga hapus. Untuk nama variabel ini kita ganti dengan variabel ini, kita ganti dengan variabel n. Oke. Oke, setelah itu kita letakkan query yang tadi di dalam sini. Kita ambil query-nya tadi ini, copy, lalu kita taruh di dalam sini. Lalu 1 kita ganti dengan variabel n. Variabel n. Oke. Setelah itu selanjutnya jika ditemukan maka dia akan menampilkan nama variabel jumlah di sini. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus. Lalu di sini kita ganti dengan jumlah. Lalu tetap variabel D ini kita ganti dengan variabel XX.
sama dengan. Oke, sudah. Lalu kita menggunakan logika if. Oke, setelah itu kita membuat logika if. Logika if-nya, jika dia temukan, maka dia akan menjalankan dari form buka sampai dengan form tutup. Buka PHP, tutup, buka PHP, tutup if dalam kurung variabel x lebih kecil 0. Lalu di sini kita buka kurung. Oke, setelah itu dia tutupnya di bawah sini. Dia tutup di bawah ini. Tutupnya, jika tidak ditemukan maka dia akan menjalankan. Jika tidak ditemukan maka tutup di bawah sini. Lalu jika tidak ditemukan maka dia akan menjalankan perintah data tidak dokter belum tersedia. Dokter belum tersedia. Oke. Lalu di sini kita tutup. Di sini juga kita tutup. Oke, simpan. Sudah. Kita coba jalankan. Kita ke poli anak. Klik di sini, oke, dokter belum tersedia. Lalu kita ke poli THT, sama dokter belum tersedia. Lalu kita ke poli gizi, maka dia akan tampil dokternya. Lalu poli gigi, dia akan tampil dokternya.